Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Khairul Imam, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pada video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata modul 1.4. Pada video aksi nyata modul 1.4, saya isi dengan kegiatan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Negeri 5 Bumi Nabung Ilir. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SD Negeri 5 Bumi Nabung Ilir, Ibu Sumiati, dan kepada Dewan Guru SD Negeri 5 Bumi Nabung Ilir yang kami hormati. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja sebelum kita mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Khairul Imam selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah, mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala Sekolah SD Negeri 5 Bumi Nabung Ilir yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Heru Yuwono Sarjana Pendidikan. Kepada beliau, Bapak Heru Yuwono, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru SD Negeri 5 Bumi Nabung Ilir, yang terhormat Bapak Khairul Imam SPD selaku guru penggerak angkatan 11. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke pangkuan junjungan Abu besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalau kita mendapatkan pertolongannya yang mulia. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kita dikumpulkan bersama di sini dengan tujuan Bapak Irul selaku CGP angkatan 11 akan melakukan diseminasi budaya positif. Ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Semoga kita semua mendapatkan hal-hal positif dari Bapak Irul. Nanti akan ada beberapa materi gitu ya Bapak Irul ya. Kita akan saling berbagi untuk setidaknya memberikan wawasan kepada kita semua terkait dengan budaya positif yang seharusnya dan selayaknya kita kembangkan di sekolah kita. Dengan mengucap bismillah, kegiatan diseminasi tentang budaya positif CGP angkatan 11 resmi saya buka. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Bapak Hedi Wiono, saya aturkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama diseminasi budaya positif oleh Bapak Khairul Imam selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepada beliau, Bapak Khairul Imam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabi amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Bumila Bungilir, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 5 Bumila Bungilir. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada kesempatan siang hari ini di sela-sela kegiatan kita, aktivitas kita mengajar anak, masih bisa menyempatkan waktu untuk mendukung dan mensupport saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif seri berbagi modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan niat dan amal ibadah Bapak Ibu semuanya dicatat sebagai amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah, khususnya di sekolah kita yaitu SD Negeri 5 Bumila Bungilir. Sebelum kita melangkah jauh tentang budaya positif, ada sebuah kata mutiara ataupun filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah penuntun, bukan penuntut. Mungkin kebanyakan dari kita semuanya, saya juga tidak menafikan diri, terlena dengan menuntut anak, ya, menuntut anak untuk menjadi apa yang diinginkan. Padahal yang sesungguhnya bahwa pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi apapun yang ada pada anak, kodrat anak yang memiliki skill atau kemampuan apapun, kita tuntun untuk mewujudkannya. Ini menurut daripada Ki Hajar Dewantara. Oke, yang selanjutnya, kita pertama tadi kita menjelaskan tentang budaya positif. Kira-kira sebelum kita melangkah lebih jauh untuk penjelasan yang secara lebar, saya juga ingin dengar biar kita saling berbagi apa itu budaya positif. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu-ibu ini, menurut panjenengan semua, apa pengertian dari budaya positif? Bapak Ibu ada? Silakan. Ya, boleh dimulai. Budaya positif adalah nilai-nilai yang positif yang berpihak pada murid. Nilai-nilai positif yang berpihak kepada murid. Selain itu, ya Bu Ratna, silakan. Budaya positif adalah sebuah kebiasaan yang baik sehingga memberikan kenyamanan untuk warga sekolah. Terima kasih. Yang selanjutnya, oh ya, boleh nih terakhir ini ya, biar ini. Menurut pendapat saya, budaya positif itu adalah aturan-aturan yang bersifat positif. Ya, terima kasih semua dari pendapatnya Bapak Ibu semuanya. Ada yang mengatakan bahwa budaya itu adalah nilai-nilai positif yang berpihak pada murid. Ada yang mengatakan bahwa aturan-aturan yang bersifat positif dan kebiasaan yang baik sehingga memberikan kenyamanan dan kebahagiaan untuk warga sekolah. Jadi benar bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Sebenarnya apa sih tujuan kita untuk memberikan budaya positif, menciptakan atau mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah?
Karena kita ketahui bersama bahwa pendidikan kita sekarang ini adalah mengacu pada pendidikan kurikulum merdeka. Tentunya kurikulum merdeka itu selaras atau kita wujudkan membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, ketika kita sudah mewujudkan budaya positif dalam lingkungan sekolah ataupun paling kecil ruang lingkup kelas, maka tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila nanti insya Allah akan tercapai atau akan bisa diwujudkan. Nah, budaya positif ini dilaksanakan dalam upaya apa? Untuk menumbuhkan self disiplin atau disiplin kemandirian, menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksud daripada motivasi intrinsik itu motivasi yang ada pada diri anak sendiri. Tanpa disuruh, tanpa ada aturan, mereka sudah mau melakukannya. Itu namanya motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah, sebagai guru yang baik, kita dituntut untuk mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebagai tenaga pendidik yang bijak, tentunya kita juga harus bisa mewujudkan bagaimana kita menciptakan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Agar apa? Agar lingkungan sekolah untuk tumbuh kembang anak itu menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya membahagiakan. Budaya positif bisa kita wujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif secara berkesinambungan. Ada 6 konsep budaya positif yang harus kita sama-sama wujudkan, yang harus kita sama-sama ciptakan untuk mewujudkan lingkungan yang positif yang nantinya akan tertuju atau bermuara pada perwujudan profil pelajar Pancasila. Yang pertama tentang disiplin positif. Kita ketahui bahwa disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang membuat peserta didik dapat memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran, bertanggung jawab atas tindakan dan perilakunya sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, tujuannya apa? Untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif itu sebuah pendekatan atau sebuah cara untuk membuat peserta didik mampu memahami dirinya sendiri, mampu mengontrol dirinya sendiri, baik mengontrol secara perilaku ataupun kesadaran. Mungkin dari Bapak Ibu punya gambaran atau contoh-contoh apa disiplin positif itu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu nih, dari beberapa aktivitas atau kegiatan Bapak Ibu di kelas ataupun di lingkungan sekolah yang termasuk contoh disiplin positif kira-kira apa? Ya, ayo ini silakan. Contohnya apa ya? Contoh disiplin positif misalnya dalam pembelajaran melibatkan peserta didik untuk aktif dalam berdiskusi, meningkatkan kolaborasi dan mereka harus bertanggung jawab terhadap kelompoknya sendiri. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Bu Rizky, contoh dari disiplin positif. Kalau di kelas dengan segala macam perbedaan, salah satunya berarti saling menghargai perbedaan dalam kelas itu sendiri. Bertoleransi berarti ya. Ya, toleransi. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Ulfa, silakan. Contoh disiplin positif, misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tiket kelas sesuai jadwalnya. Ya, terima kasih atas masukan dan jawabannya. Ya, benar sekali bahwa kita banyak contoh-contoh disiplin positif ya. Memakai seragam ataupun berkolaborasi dengan teman saat berdiskusi, bertoleransi ketika satu kelas misalnya berbeda agama, berbeda suku ataupun lingkup besar lingkungan sekolah yang agamanya berbeda, sukunya berbeda, kita saling menghargai atau saling menghormati. Kalau tadi yang disampaikan Bu Ulfa juga bisa datang tepat waktu, kemudian memakai pakaian yang rapi dan sesuai dengan jadwalnya, itu termasuk contoh-contoh disiplin positif. Nah, bagaimana kita mempraktekkan contoh-contoh tadi tanpa kita memberikan arahan?
Jadi anaknya itu merasa ini bukan kewajiban saya, ini sudah merupakan keharusan yang saya lakukan. Tanpa disuruh, mereka sudah tahu bahwa itu adalah kewajiban. Makanya inilah penciptaan daripada disiplin positif. Jadi muaranya adalah anak bisa sadar, anak melalui pendekatan ini anak bisa sadar bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan tanpa kita menyuruhnya. Itu adalah merupakan tujuan akhir daripada disiplin positif. Konsep inti yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi. Ya, ada 3 motivasi. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yang kedua juga motivasi ekstrinsik, dan yang ketiga motivasi intrinsik. 2 motivasi itu adalah bukan dari dalam dirinya atau dari luar atau dari orang lain. Yang pertama apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kecenderungan anak biasanya mau mentaati peraturan atau mau melakukan kewajibannya karena menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Biasanya kalau nggak pakai seragam akan dihukum, kalau nggak pakai topi akan dihukum. Nah, merupakan tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu termasuk motivasi yang ekstrinsik, memotivasi dirinya tapi dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Benar yang disampaikan oleh Bu Dwi kemarin selaku pengajar praktik bahwa memang mendapatkan imbalan atau penghargaan bisa merusak tingkat komunikasi atau motivasi. Namun di sisi lain juga ada manfaat tersendiri atau alasan-alasan yang bisa kita berikan penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. 2 motivasi ini umum berlaku atau umum ada pada diri murid. Yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Ini kita berusaha bagaimana anak-anak itu bisa memiliki motivasi intrinsik tanpa mereka diberi imbalan, tanpa mereka diberi penghargaan, kemudian tanpa mereka menghindari hukuman. Mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tanpa ada penghargaan yang mereka belajarnya serius, ada penghargaan juga mereka belajarnya serius, ada dan tidaknya penghargaan ataupun dukungan, mereka tetap belajar untuk disiplin atau semangat. Jadi motivasi menurut Diana Gosen itu ada 3, ekstrinsik, kemudian mendapatkan imbalan, kemudian menghindari ketidaknyamanan, dan yang ketiga yang seyogyanya kita wujudkan bersama atau tanamkan pada anak adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk konsep budaya positif yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di kelas sudah pernah membuat keyakinan kelas atau mungkin sudah membuat aturan kelas. Mungkin kebanyakan dari kita, saya pun juga seperti itu ya, membuat aturan kelas. Sesungguhnya yang paling bagus untuk menciptakan budaya positif adalah membuat keyakinan kelas. Artinya seperti apa? Bahwa keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya apa? Aturan yang kita buat itu berasal dari guru. Sedangkan keyakinan kelas itu berasal dari para siswa. Contoh misalnya, dari semua siswa ada yang mengusulkan apa? Harus menjaga kebersihan kelas. Kita tampung semuanya. Setelah kita tampung, kita wujudkan dalam sebuah
keyakinan kelas yang itu disepakati bersama dan dijalankan bersama, sehingga anak memiliki tanggung jawab secara bersama. Tidak hanya guru hanya memberikan fasilitas saja, tidak menjadi sebuah subjek, sebuah aturan, tetapi hanya sebuah fasilitator yang mana dikembalikan kepada murid, atau kita lebih istilahnya berpihak kepada murid. Karena yang kita ketahui, kita ini bersama-sama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kira-kira contoh dari keyakinan kelas itu apa saja? Kalau menurut dari Bapak Ibu semuanya, keyakinan kelas, contohnya apa kira-kira? Bu Ani, silakan. Apa Bu contohnya dari keyakinan kelas? Satu atau dua, monggo Bu Ani. Contohnya memakai atribut lengkap, kayak misalkan di hari Senin itu pakai dasi sama seperti jam. Tujuannya supaya terlihat sesuai itu rapi. Iya, terima kasih Bu Ani. Nah, itu contoh-contoh daripada keyakinan kelas, dan masih banyak lagi. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas masing-masing. Anak diajak untuk berdiskusi, kemudian kira-kira menurut kalian untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan di sekolah atau kelas, menurut kalian apa yang harus kita aturi, yang harus kita membuat aturan, kita sepakati dan kita jalan bersama? Ada kalanya tadi harus memakai seragam lengkap saat di kelas biar terlihat rapi, ataupun menjalankan piket sesuai dengan jadwal, ataupun mengerjakan tugas dari guru tidak bisa, ataupun saling menghargai di lingkungan kelas itu juga bisa. Itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang nanti Bapak Ibu silakan di masing-masing kelas Bapak Ibu buat contoh atau buat masing-masing keyakinan kelas yang dijalankan bersama. Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal sekedar mengevaluasi ini berjalan atau tidak. Nah, selanjutnya sebelum saya rampungkan penjelasan untuk yang konsep ini yang keempat adalah konsep inti budaya positif tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk mengarah atau mewujudkan budaya positif, itu salah satunya kita juga harus menerapkan atau memahami kebutuhan dasar manusia. Bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling utama, mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi jika ingin dalam keadaan sehat dan seimbang. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya punya tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, baik Bapak dan Ibu, bahwa ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau seorang murid telah melanggar aturan ataupun keyakinan-keyakinan kelas, maka hal itu sebenarnya dikarenakan mereka telah gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, untuk lebih jelasnya, sebenarnya mari kita lihat konsep inti dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu ke-5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah bahwa kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan dasar penguasaan. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar kasih sayang. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar sebuah kebebasan. Baik, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bahwa kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kita menginginkan sebuah kesehatan, kita membutuhkan rumah,
ataupun makanan pokok yang kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebutuhan biologis itu juga termasuk merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan biologis ini adalah bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dari proses reproduksi ini, maka dia akan menghasilkan turun-temurun atau anak yang kemudian ini adalah menimbulkan sebuah kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi ketika kita seorang ibu melahirkan, maka sesungguhnya dia sudah memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, Bapak Ibu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap beragam atau bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi atau diakui ataupun juga dihormati. Nah, ini meliputi self esteem atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi anak-anak, murid atau peserta didik kita itu juga memiliki sebuah kebutuhan dasar, yaitu sebuah penguasaan atau merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ingin diakui bahwa dia itu memiliki kelebihan, baik itu dalam bidang akademik ataupun skill atau potensi yang dimilikinya. Sehingga ketika kebutuhan penguasaan ini kita penuhi untuk murid didik kita atau peserta didik kita, maka sesungguhnya kita berupaya untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu, atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya itu adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, atau teman kerja, kalau di sekolah kita rekan kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi itu biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, Bapak Ibu. Nah, mereka itu juga akrab dengan orang tuanya dan bahkan mereka juga lebih menyenangi teman sebayanya. Misalkan ada sebuah kasus ataupun sebuah permasalahan, misalnya anggap saja Ahmad itu mengambil ballpoint atau mengambil buku milik teman sebayanya. Nah, ketika diambil bukunya oleh si Ahmad ini, kemudian si temannya yang namanya Rifki memberitahukan kepada gurunya, kemudian gurunya mempersilahkan untuk menyelesaikan masalah itu dengan menghubungi orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya datang dan kemudian diselesaikan masalah tersebut, hal yang sebenarnya terjadi adalah sebenarnya Ahmad ini adalah hanya ingin diberikan atau diperhatikan atau minta untuk diberikan kasih sayang dari orang tuanya atau orang yang sangat disayanginya. Jadi konsep inti daripada 5 kebutuhan dasar manusia yang ketiga ini adalah kasih sayang dan rasa diterima ini, itu adalah merupakan kebutuhan untuk diterima. Jadi anak didik kita itu cenderung untuk memiliki motivasi kasih sayang dan rasa diterima. Lima kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Bahwa kebutuhan
akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan atau bermain dan tertawa. Bayangkan Bapak Ibu, jika anak-anak kita itu hidup atau bergaul atau bersama dengan kita, menumbuh kembangkan atau membersamai bersama kita, anak-anak itu dalam tekanan ataupun dalam kesedihan, tentu ini hal yang tidak baik untuk perkembangan secara akademisnya. Nah, anak-anak itu dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya ingin menikmati apa yang ia lakukan. Jadi apapun yang mereka inginkan, ya itu adalah keinginan mereka. Nah, mereka itu juga bisa berkonsentrasi tinggi sebenarnya saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi kita memang berusaha untuk mewujudkan bagaimana anak itu menyenangi apa yang akan mereka lakukan. Sehingga nanti ketika anak menyukai atau menyenangi perkara ataupun kegiatan ataupun hal ehwal tentang pembelajaran, maka seorang anak tentunya akan memiliki konsentrasi tinggi dan tentunya tujuan pembelajaran akan kita capai. Nah, kebutuhan dasar ini juga mari bersama-sama kita wujudkan dan kita mengerti bersama, sehingga nanti tujuan kita untuk menerapkan budaya positif khususnya di lingkungan sekolah nanti juga akan tercapai atau terwujudkan Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia yang kelima atau yang terakhir itu adalah kebebasan. Kebutuhan akan sebuah pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu pasti menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak atau suka untuk mencoba hal-hal baru. Mereka ingin membuat pengalaman-pengalaman baru. Setiap anak memang kodratnya adalah ingin merasa bebas Bapak Ibu. Nah, namun kebebasan-kebebasan mereka itu hendaknya juga kita tuntun ke dalam arah yang positif, sehingga nanti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan atau tujuan-tujuan kita untuk menciptakan generasi-generasi yang sesuai dengan kodratnya, maka itu akan tercapai. Maka kita harus ingat bahwa pendidikan itu adalah menuntun Bapak Ibu. Apapun kebutuhan mereka, baik itu kebebasan, ya tentunya kita juga harus menuntun. Tidak hanya bebas secara luas, ketika itu dibiarkan kebebasan secara luas, maka nanti akan terjadi hal-hal negatif. Tentunya ini akan lebih baik jika sebuah kebebasan ini itu kita tuntun ke arah yang lebih baik atau yang lebih positif, sehingga nanti konsep daripada budaya positif untuk mewujudkan ataupun menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, maka ini juga nanti akan bisa kita wujudkan. Nah, dari kebebasan itu kita juga harusnya menuntun mereka ke arah yang lebih positif, sehingga nanti apa yang kita harapkan atau yang akan kita ciptakan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka itu akan tercapai Bapak Ibu. Sehingga nanti apa yang diharapkan secara tujuan nasional pendidikan, yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila, tentunya akan kita bisa raih secara bersama. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita kaitkan dengan peserta didik kita atau murid-murid kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah semuanya bisa dipahami ya? Aman ya? Aman. Oke. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan atau konsep ini yang belum saya jelaskan, sejenak kita akan melakukan SBG. Nggak usah berat-berat SBG-nya ini. Ini relax-relax saja. SBG kita hari ini adalah judulnya kebalikan. Ya, artinya kebalikan apa? Ketika saya mengucap cacing, maka Bapak Ibu silakan menjawab panjang. Ketika saya mengucap ular, maka silakan Bapak Ibu menjawab pendek. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Tepuk dulu biar semangat kita hari ini. Oke, kita mulai ya. Cacing, ular, ular,
Oke, sekarang kita tambah karena belum ada gerakan, kita tambah pakai gerakan biar lebih menarik. Kalau cacing, Bapak Ibu silakan menjawab panjang, tetapi gerakannya pendek. Oke ya. Kalau saya mengucapkan ular, silakan Bapak Ibu menjawab pendek, tetapi gerakannya panjang. Dapat mengerti ya Bapak Ibu ya? Oke, kita mulai. Ular. Ulangi, kurang fokus karena mengajar gitu. Ya, bagus. Ya, ular. Ya. Lagi, cacing. Cacing. Ular. Cacing. Pendek semua. Oke, terima kasih, tepuk tangan dia dulu. Terima kasih. Untuk yang nantinya akan saya teruskan. Yang selanjutnya, konsep inti yang selanjutnya dalam budaya positif adalah posisi kontrol guru. Ya, kita akan mengetahui gimana sebenarnya peran kita atau menjadi apa kita dalam tindakan ini. Ya, yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga dia sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ya, kira-kira nanti silahkan Bapak Ibu berefleksi sendiri ya. Kalau saya juga disuruh berefleksi, saya sebenarnya masih di tahapan penghukum dan membuat merasa bersalah. Ya, karena ini sebenarnya yang paling banyak. Ya, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita bisa menjadi posisi kontrol di yang ketiga, yaitu teman, pemantau, ataupun menjadi seorang manajer. Artinya apa? Ketika menghadapi anak, tentunya kita memiliki penyelesaian atau solusi. Nah, kira-kira kita tuh gimana sebagai seorang guru itu? Apakah ditingkatkan sebagai penghukum yang tanpa melihat alasan apapun anak, atau langsung membuat merasa bersalah anak? Ataupun kita yang paling positif, yaitu menjadi seorang teman atau pemantau atau bahkan manajer. Yang paling tinggi adalah manajer. Artinya apa? Seorang manajer itu dalam menyelesaikan masalah tidak serta-merta menyalahkan bawahannya. Ataupun kita sebagai seorang guru tidak serta-merta menyalahkan kesalahan anak. Dicari ada apa masalahnya, kemudian bagaimana kita menyelesaikan masalahnya dengan kalau di sini itu kita bisa menyelesaikan masalah nanti pada segitiga restitusi. Oke, saya lanjutkan ya. Di segitiga restitusi. Nah, ini tadi dari motivasi eksternal. Posisi kontrol seorang guru yang dia identitasnya gagal itu adalah yang pertama penghukum, yang menghargai, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ataupun yang kedua, membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Nah, ini saya dulu sering di posisi yang ini. Ya, penghukum dan merasa bersalah. Nanti Bapak Ibu silakan berefleksi diri masing-masing. Yang ketiga, perilaku kontrol yang positif, yaitu sebagai teman, dia hanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Yang selanjutnya adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih detail. Yang memiliki kesabaran yang tinggi, pasti dia akan merujuk atau bisa pada posisi manajer. Tapi nggak menutup kemungkinan kita insya Allah semuanya bisa. Nanti ke depan kita juga akan berusaha di sebagaimana caranya kita bisa berada pada posisi perilaku kontrol yang positif, terutama pada kontrol diri kita menjadi seorang manajer, agar nantinya ketika ini tercipta maka budaya positif akan terwujud dan profil Pancasila sebagai tujuan pendidikan nasional juga akan terwujud. Nah, dalam menyelesaikan masalah tentunya kita tidak serta-merta langsung diselesaikan masalahnya. Di sini setelah yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak, bahwa cara menyelesaikan masalah seorang anak itu ada memakai dengan metode segitiga restitusi. Yang pertama apa? Validasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada anak nangis atau berkelahi, ditanya dulu Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, berantem misalnya, ataupun adakah cara yang lebih efektif untuk
untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya kancingnya bekas, ya digunakan seperti itu. Yang kedua apa tingkatannya? Menanyakan, kamu ingin menjadi yang seperti apa? Atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi anak diajak untuk mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi ketika menghadapi murid yang bermasalah, kita tanya secara runtut. Kemudian tahapan yang kedua, menanyakan kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar atau yang telah kita sepakati sehingga kamu melanggar keyakinan kelas itu. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu menguatkan. Atau misalnya seperti ini, Bapak Ibu ada Bapak Ibu mau menyelesaikan masalah anak yang berantem, mungkin bisa diawali dengan menstabilkan identitas dulu. Ditanya, tenang aja, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalnya anak yang berantem tadi, atau dia menyakiti temannya, atau melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah itu tingkatan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi nggak serta-merta langsung dihukum ataupun diberi sanksi. Dan yang terakhir adalah ditanyakan, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Jadi dia mengingat, ketika dia bertanggung jawab, maka dia akan mengingat keyakinan kelas yang telah dilanggarnya apa, maka dia akan menjadi nanti lebih baik lagi. Seperti itu untuk cara menyelesaikan masalah pada murid ya Bapak Ibu ya. Kita menggunakan metode segitiga restitusi. Yang selanjutnya adalah forum diskusi atau sesi diskusi. Kami silakan dari Bapak Ibu karena waktu sudah sekian, mungkin cukup 2 pertanyaan saja ya Bapak Ibu ya. Silakan yang pertama dari polisi. Baik, Pak Irul, setelah pemaparan materi tadi, ini ada sedikit pertanyaan. Kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan keyakinan kelas? Ya, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan keyakinan kelas? Yang kedua, silakan kalau dalam video muda sekarang Bapak, karena ada Bapak di sini. Pertanyaan dari saya, apa yang harus dilakukan atau yang berperan penting dalam menerapkan budaya positif selain konsep inti daripada budaya positif yang telah disampaikan tadi? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita berbagi atau sharing sama ya. Yang pertama tadi Bu Rizky menanyakan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menciptakan keyakinan kelas dari usia. Yang pertama adalah tentunya mengajak diskusi murid dulu. Kita masuk dalam kelas, jadi kalau istilahnya seminggu pertama pada ajaran baru itu kita diperbolehkan untuk saling berdiskusi dulu atau menstabilkan kelas yang baru. Kalau istilahnya MPLS. Di situ kita buat keyakinan kelas. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan diskusi bersama. Yang pertama diskusi bersama. Yang kedua menyusun keyakinan kelas. Mereka kita ajak saling berbagi kira-kira aturan-aturan apa yang harus kita sepakati bersama untuk kedisiplinan atau ketertiban kelas. Yang ketiga, memvalidasi dan menanyakan kepada seluruh siswa apakah disetujui bersama atau tidak. Jika ada yang merasa kurang cocok, bisa duduk direksi. Kemudian tulis lagi yang baru, sepakati. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat poster, kemudian menempelkannya bisa di dinding kelas masing-masing. Seperti itu Bu Rizky. Ketika kita sudah berdiskusi kepada anak, ingin nanya apa, kita membuat keyakinan, masing-masing anak memberikan pendapatnya, kemudian kita validasi kesepakatannya apakah disepakati atau tidak. Kalau disepakati berarti itu akan kita lakukan bersama dalam satu kelas itu. Kemudian selanjutnya dibuatkan poster atau ditulis dalam poster, kemudian ditempelkan di dinding kelas. Itu bersih ya. Untuk yang akhir tadi apa Pak Ibu? Selain konsep inti dari budaya positif ya, kira-kira apa yang bisa mewujudkan budaya positif itu nanti agar bermuara pada
profil pelajar Pancasila. Tentunya yang paling inti adalah kolaborasi Bapak Ibu. Untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas, tidak mungkin hanya satu guru saja. Harus saling bersinergi antara guru dari semua kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, pihak luar yang stakeholder yang punya kepentingan pendidikan di sekolah, agar tercipta sebuah budaya positif. Tidak hanya stakeholder ya, orang tua juga dilibatkan, anak-anak pertama juga dilibatkan. Artinya nanti ketika kita semua saling bekerja sama, maka budaya positif akan tercipta di lingkungan kita. Setelah budaya positif tercipta, maka tujuan pendidikan, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila, insya Allah akan kita wujudkan secara bersama-sama, sehingga kita nanti akan memiliki anak-anak yang memiliki karakter, kemudian mampu bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, dan tentunya berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya kira demikian. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup. Maka kegiatan diseminasi tentang budaya positif hari ini saya akhiri dengan ucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Khairul Imam, dan semoga kegiatan selama mengikuti calon guru penggerak menjadi guru penggerak berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, dan semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama membuat tentang keyakinan kelas, ya. Kita membuat keyakinan kelas untuk aturan atau tata tertib kedisiplinan kita semuanya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu aturan-aturan, ya, untuk kita jalankan secara bersama agar kita nanti menjadi anak-anak yang lebih berdisiplin. Ya. Nanti Pak Irul akan memberikan satu kertas kecil, kemudian nanti kalian silahkan diskusikan masing-masing kelompok untuk membuat dua keyakinan kelas untuk disepakati bersama. Jadi tujuannya apa keyakinan kelas itu? Tujuannya untuk menyadarkan atau menciptakan karakter kalian agar nanti menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Aturan yang kalian buat nanti harus kita sepakati bersama dan kita jalankan bersama. Paham? Oke, baik. Langsung saja Pak Irul akan membagikan kertas kecil. Silahkan nanti kalian tulis atau berdiskusi masing-masing kelompok untuk menulis dua keyakinan kelas. Setelah itu nanti silakan ditempel di papan tulis. Gitu ya? Paham ya? Oke, Pak Irul bagi ya semuanya ya. Ini tak bagi kelas ininya. Silakan didiskusikan dulu dengan kelompoknya.
depan. Perwakilan, ayo silakan maju. Oke, ke sini. Nah, apa? Belum, yang lainnya belum. Keras. Bapak dua. Bapak tiga. Bapak lima. Bapak enam. Tujuh. Baik anak-anak, ini sudah selesai semua. Sekarang Kak Ilo akan bacakan. Yang pertama, wajib hadir tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sekolah sesuai aturan. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, menjaga lingkungan sekolah. Yang kelima, memperhatikan guru saat mengajar. Yang keenam, disiplin menjalankan piket sesuai jadwal. 7. Harus membawa perlengkapan alat tulis. 8. Menjaga kebersihan diri. Yang ke-9, menjaga kebersihan kelas, piket dengan jadwalnya. Bagus, semuanya sudah membuat aturan atau keyakinan kelas sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Sekarang Pak Erul akan sedikit merevisi atau merubah kalimat yang kurang tepat ya. Yang pertama, wajib hadir tepat waktu, maka nanti akan Pak Erul ganti hadir tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sekolah sesuai aturan. Oke. Yang ketiga, menghormati guru. Kemudian yang keempat ada hampir persamaan. Yang pertama, menjaga diri, kemudian menjaga lingkungan, kemudian menjaga kelas. Saya jadikan satu. Yang selanjutnya harus membawa perlengkapan alat tulis. Kemudian memperhatikan guru saat mengajar. Semua aturan-aturan atau keyakinan kelas yang telah kalian buat, apakah kalian sepakati semuanya? Sepakat. Ulangi lagi, apakah kalian sepakati bersama? Sepakat. Sepakat berarti kita siap menjalankan aturan yang telah kalian buat. Aturan dari kalian akan kalian jalankan menjadi tanggung jawab kalian. Paham ya? Paham.
dan sudah dipampang di dinding kelas. Semuanya harus menjalankan kesepakatan kelas dan bertanggung jawab semuanya. Paham ya? Semuanya bertanggung jawab untuk menjalankan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Oke, Bapak Hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.